Tapi yang saya ingin tekankan adalah ini dunia, Pak. Dunia kita sekarang ini dunia sistem kafir, sistem syirik, Pak. Kenapa? Yang mimpin orang kafir, al-Yahud wan Nasara. Cuma problemanya apa? Problemanya adalah mereka memimpin dunia, sedangkan mereka juga memiliki kecanggihan teknologi di tangan mereka. Makanya nanti saya akan jelaskan dalam konteks kajian akhir zaman, salah satu pertolongan Allah adalah ketika Allah akhirnya melakukan Allah Ta'ala melalui hadis periodisasi ini sudah menerangkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah itu sayang sama umat ini, sehingga dari 5 babak perjalanan sejarah cuman 1,5 babak kita kalah, 3,5 babak kita berjaya. Ya, we got to be optimistic. Kita mesti optimistic. Tapi Ustadz, saya lahirnya sedang kondisi kalah. Ya rezeki kamu, rezeki, Pak. Saya bilang rezeki. Kenapa rezeki? Karena kaidah fikihnya mengatakan demikian. Al-ajru hasabil masyaqqah. Pahala yang diterima seseorang berbanding lurus dengan kesulitan yang dia hadapi. Ya, kalau kita sedang kalah kan kesulitan berjuangnya kan lebih besar kan? Gitu. Tapi pahala kita lebih besar juga. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, akibatnya umat manusia tidak lagi hidup di dalam sistem iman tauhid yang lurus dan berkah, melainkan di dalam sistem kafir syirik yang sesat dan merusak, ya. Jadi kita selama 1342 tahun hidup dalam sistem iman tauhid, umat Islam berjaya. Tetapi belum ada 100 tahun sekarang ini saja kita sedang merasakan hidup dalam sistem kafir syirik, Pak. Ini sistem kafir, sistem syirik ini yang berlaku sekarang ini. Kita harus sadari itu. Sebab kalau dia sistem tauhid, tidak mungkin terjadi apa yang terjadi sekarang ini. Tidak mungkin. Dan ingat ya, saya dalam menguraikan uraian saya selalu memandang sebagai satu pemahaman keumatan ya Pak ya. Jangan Anda pikir, wah Ustadz Ihsan bilang negara kita sistem kafir syirik gitu kan. Itu kesimpulan Anda, silahkan saja Anda mau kesimpulan ngaco begitu. Tapi yang saya ingin tekankan adalah ini dunia, Pak. Dunia kita sekarang ini dunia sistem kafir, sistem syirik, Pak. Kenapa? Yang mimpin orang kafir, al-Yahud wan Nasara. Cuma problemanya apa? Problemanya adalah mereka memimpin dunia, sedangkan mereka juga memiliki kecanggihan teknologi di tangan mereka. Makanya nanti saya akan jelaskan dalam konteks kajian akhir zaman, salah satu pertolongan Allah adalah ketika Allah akhirnya melakukan sesuatu yang menyebabkan shutdown of modern technology. Teknologi modern ini bakal semaput, Pak, bakal mati, Pak. Kita harus menyiapkan diri, Pak. Anak istri kita, diri kita harus kita siapkan untuk hidup pasca shutdown of modern technology. Kenapa? Karena teknologi modern ini Allah hancurkan, sebab itu pertolongan Allah bagi umat Islam. Wow, Ustadz Ihsan benar-benar aneh nih. Emang aneh gitu. Kalau kita nggak mau belajar. Tapi kalau kita mau belajar justru sangat wajar, Pak, sangat wajar ya. Sekarang kalau kita jujur, Pak, membayangkan teknologi canggih ini berakhir, Pak, apa keuntungannya buat kita? Keuntungannya adalah ketika teknologi canggih ini berakhir, yang mengalaminya bukan hanya negeri kaum muslimin, seluruh dunia. Akibatnya apa? Tuh kafir barat itu menjadi setara dengan kita, jadi 0-0 lagi kan gitu. Dan ini Nabi sudah katakan, wa'udtum min haitsu bada'tum wa'udtum min haitsu bada'tum wa'udtum min haitsu bada'tum. Kalian bakal kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian bakal kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian bakal kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Ini hadis riwayat Muslim, sahih hadisnya. Para sahabat waktu itu mendengar nggak paham. Apa maksudnya kembali kepada kondisi seperti sedia kala? Para sahabat nggak paham. Tapi kita yang hidup di era teknologi canggih, peradaban canggih sekarang ini, kita bisa paham. Para sahabat dulu nggak ada pakai HP, nggak ada pakai komputer, nggak ada listrik, nggak ada AC, nggak ada mobil, motor, pesawat udara, apalagi nggak ada. Sehingga mereka nggak bisa membayangkan apa maknanya kembali pada kondisi seperti sedia kala. Tapi kita yang sekarang hidup di saat era modern begini, kita bisa paham. Oh, ini maknanya akan terjadi setback of civilization. Peradaban bakal mundur ke belakang lagi, kembali seperti dulu lagi. Makanya coba perhatikan semua hadis tentang peperangan-peperangan di akhir zaman yang dipimpin Al-Mahdi kelak nanti. Itu nggak ada menyebutkan hadis yang menyebutkan nanti umat Islam di akhir zaman pakai M16, pakai AK-47, nggak disebut itu. RPG nggak ada, pakai drone gitu nggak ada gitu.
Ini era yang kita hadapi sekarang ini Pak, dengan kecanggihan teknologi yang di tangan barat kafir dikuasainya, mengakibatkan apa? Kita berperang saja Pak, kita dicurangin Pak. Perang tuh nggak fair perang itu. Sementara mujahidin berkeringat-keringat di bawah matahari di padang pasir ya kan, cuman pakai M16, AK-47, paling jauh RPG. Tahu RPG? RPG itu senjata anti tank paling jauh gitu. Sedangkan musuh Islam di mana? Di ruang ber-AC Pak, pakai komputer, pakai mouse gini, kayak main game aja. Yang bergerak di sana di padang pasir apa? Drone yang ditempelin rudal, iya kan? Wah, target lock, wah 200 mujahidin, dihitung situ ada angkanya gitu, 200 mujahidin, ibu-ibu 100 orang, anak-anak 50 orang gitu kan, jeger, pencet knop, mati semua. Kenapa anak-anak ibu-ibu mesti kena juga? Collateral damage, nggak bisa dielakkan. Astagfirullahaladzim, dasar kafir gitu. Paham ya? Jadi Allah Ta'ala punya rencana Pak, untuk membuat kita dengan barat kafir nanti jadi setara lagi. Cuman sisanya kita harus persiapan dari sekarang. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ketika tahun 1342 Hijriah yang terjadi adalah apa yang Nabi sebutkan dalam hadis berikut ini. Ikatan Islam terlepas simpul demi simpul ya. Nabi bersabda, la tunqadanna ural islami urwatan urwatan fa kullaman taqadat urwatun tashabbatan nas billati taliha fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Sungguh ikatan Islam akan terlepas, terurai simpul demi simpul, seutas demi seutas ya. Setiap kali satu simpul lepas, maka manusia akan bergelayutan pada simpul berikutnya. Maka awal simpul yang lepas ialah hukum, sedangkan yang paling akhir adalah sholat ya. Jadi tahun 1342 Hijriah ya, secara resmi Dewan Nasional Turki membubarkan khilafah ya. Jadi wilayah seluas Gaban tadi Pak, segede Gaban tadi, dari Maroko di Afrika Barat sampai Maluku di Indonesia Timur, dari utara Rusia sampai Pulau Madagaskar di Afrika, itu dibubarkan, diganti dengan negara modern sekuler Turki nasionalisme. Bayangkan Pak, wilayah seluas begitu dibubarkan, diganti dengan negara sekecil Turki. Anda tahu Turki itu segede apa? Segede Pulau Kalimantan saja Pak. Nah, jadi terurai itu, hukum terurai. Cilakanya karena Turki merupakan pusat kepemimpinan umat Islam waktu itu, akhirnya menular kepada negeri-negeri muslim lainnya. Yang saya sering mengistilahkan, kita dulunya tinggal di rumah besar Pak, rumahnya dibubarkan, diganti dengan bedeng. Bedeng Turki mula-mula muncul, bedeng Mesir muncul, bedeng Indonesia muncul ya kan. Dan masing-masing bedeng spiritnya sudah beda dengan rumah. Rumah tadi spiritnya masih sistem nilai, sistem norma, sistem hukum, sumbernya semuanya Quran dan Sunnah. Tapi masing-masing bedeng nyari sumber lain yang pasti bukan Quran dan Sunnah. Akibatnya apa? Seperti anak-anak ayam kehilangan induk, seperti gelandangan kehilangan rumah resmi tinggal di bedeng ya. Celakanya belum sampai 100 tahun tinggal di bedeng udah mulai teriak-teriak bedeng harga mati gitu. Celakanya. Makanya musuh Islam tinggal bikin aja rumah mereka, namanya PBB, Perserikatan Bedeng-Bedeng gitu. Mereka yang bermental bedeng pasti nganggap PBB itu rumahnya sekarang. Karena apa? Karena masuk dalam jebakan Yahudi yang bikin rumah itu.